Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti, NIM H071972 dari kelas Hortikultura A. Nah, pada kali ini saya akan melakukan pengamatan dan juga pengenalan tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura sendiri merupakan komoditas yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Nah, secara umum tanaman hortikultura dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama tanaman buah, tanaman hias, tanaman sayur, dan juga tanaman obat. Nah, kelompok pertama yang berasal dari tanaman hortikultura jenis buah-buahan yaitu tanaman pisang. Nah, tanaman pisang atau Musa sp merupakan tanaman buah semusim yang biasa dipanen kurang lebih 3 bulan setelah tanam. Nah, tanaman pisang ini biasa dikembangkan di kebun maupun di pekarangan rumah. Tanaman pisang sendiri biasa dikembangbiakan melalui tunas, sehingga nantinya tunas atau anakan atau biasa disebut saker ini dapat tumbuh menjadi pohon dewasa sehingga nantinya bisa menghasilkan buah. Menurut Ambarita 2015, kandungan yang ada di dalam buah pisang sendiri itu mengandung berbagai mineral, vitamin, karbohidrat, dan juga glukosa. Nah, vitamin yang terkandung pada buah ini biasanya berbentuk vitamin C, vitamin B6 yang tentunya sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam kelangsungan metabolisme. Sedangkan glukosa ini biasa digunakan atau dicerna oleh manusia sebagai sumber energi. Selanjutnya, tujuan utama dari pengembangan atau budidaya tanaman pisang sendiri itu utamanya untuk pemenuhan kebutuhan akan buah oleh masyarakat Indonesia. Nah, selain itu, ternyata banyak juga bagian-bagian tanaman pisang yang dapat dimanfaatkan. Contohnya yaitu daun pisang yang biasa digunakan sebagai pembungkus makanan, kemudian kulit pisang yang bisa dimanfaatkan sebagai campuran obat jerawat dan juga masalah kulit lainnya. Namun selain itu juga ternyata banyak olahan-olahan dari pisang yang bisa dijadikan ladang bisnis, sebagai contoh yaitu pembuatan selai, kemudian keripik, dan olahan-olahan lainnya. Nah, kelompok tanaman hortikultura yang kedua itu berasal dari tanaman apotek hidup atau tanaman obat, yaitu sebagai contohnya sereh atau Cymbopogon nadus L. Nah, sereh wangi sendiri itu dia merupakan tanaman tahunan hijau yang bersifat aromatik dan biasanya tumbuh liar di pinggiran sawah dan juga di pekarangan. Nah, saat tumbuh, tanaman sereh wangi ini bisa mencapai tinggi 2,5 meter di atas permukaan tanah. Sereh wangi atau Cymbopogon nadus L ini biasanya tumbuh secara alami melalui biji, atau apabila kita kembang biakan berarti bisa menggunakan metode pembiakan secara generatif. Nah, tumbuhan atau tanaman sereh ini biasanya bisa hidup dalam rentang waktu 4,5 hingga 5 tahun lamanya. Nah, tujuan dari pengembangan atau budidaya tanaman sereh ini sendiri tentunya guna memenuhi kebutuhan akan obat, terutama obat tradisional. Nah, sereh sendiri dalam pengaplikasiannya itu biasa sebagai campuran obat penghangat tubuh, kemudian obat pengobatan luka, dan lain sebagainya. Kemudian dilihat dari habitatnya yang toleran terhadap kekeringan air, tidak jarang tanaman sereh ini bisa digunakan atau berperan sebagai tanaman refugia yang bisa ditanam di pinggiran sawah. Nah, sifat aromatik atau bau aromatik yang dikeluarkan oleh sereh itu dipercayai mampu mengundang hewan yang dijadikan sebagai musuh alami hama, yang tentunya hama tersebut merugikan tanaman pokok atau tanaman pertanian berupa padi, jagung, dan lain sebagainya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syarif tahun 2015 menyebutkan bahwa apotek hidup salah satunya yaitu tanaman sereh bisa diambil minyak esensialnya untuk selanjutnya bisa dijadikan sebagai bahan campuran wangi-wangian berupa parfum, deterjen, kemudian sabun, dan produk lainnya. Nah, kelompok
tanaman hortikultura yang ketiga berasal dari tanaman sayur, sebagai contoh yaitu kemangi atau Ocimum basilicum. Tanaman kemangi sendiri merupakan tanaman yang hidup sepanjang tahun atau tanaman tahunan, di mana ketika ia tumbuh bisa mencapai tinggi 100 cm atau 1 meter. Upaya perbanyakan dari tanaman hortikultura sayur berupa tanaman kemangi ini biasa diperbiakan secara vegetatif dengan metode stek, kemudian tingkat keberhasilannya sekitar 90%. Menurut Robihi tahun 2019, tanaman kemangi ini berpengaruh terhadap halitosis yang mengandung senyawa flavonoid, minyak atsiri, dan juga eugenol. Minyak atsiri sendiri ini berfungsi atau bermanfaat sebagai penghilang bau mulut, kemudian penghangat tubuh, dan juga antibakteri terhadap bakteri gram positif. Nah, seiring berkembangnya teknologi, masyarakat mulai memanfaatkan tanaman kemangi ini sebagai tanaman yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, di antaranya sebagai lalapan, sayur, dan juga sebagai pelengkap makanan yang lain. Fungsi lain dari tanaman kemangi sendiri itu bisa juga sebagai tanaman refugia di tepi lahan pertanian, di mana bau khas yang dikeluarkan itu bisa menangkal hama atau mengusir hama yang berdampak negatif pada tanaman pokok. Nah, tanaman hortikultura yang keempat ini merupakan tanaman hias, sebagai contohnya bunga kertas atau elegan zinnia. Bunga kertas biasa tumbuh secara liar di areal pekarangan, persawahan, dan juga pegunungan. Nah, tumbuh tinggi dari tanaman kertas sendiri ini bisa mencapai 60 hingga 80 cm di atas permukaan tanah. Menurut Eviola 2019 mengatakan bahwa perbanyakan atau perbiakan tanaman hias sendiri ini biasa ditempuh dengan dua metode, yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Namun dalam kasus tanaman kertas sendiri ini biasa dibudidayakan secara generatif atau dengan biji. Dilihat dari fungsinya, selain untuk pemenuhan kebutuhan estetika, ternyata budidaya tanaman kertas atau bunga kertas sendiri, khususnya di areal persawahan, ini mereka bisa atau mampu mengundang kumbang koksi, di mana kumbang ini merupakan musuh dari kutu daun yang biasa menyerang jagung di areal pertanaman.